Shalom, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, rancangan ide usaha ekonomi kreatif di bidang pendidikan matematika yang berjudul Bimbingan Belajar Rumah Progresif Sumba atau RTS. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Surnining Faifin Pengibangar dengan NIM 2218012. Berikut kita akan masuk pada materi. Materi pertama yaitu ide wirausaha di bidang pendidikan matematika. Yang pertama ada rancangan ide awal. Rancangan ide awal dari bisnis bimbingan belajar atau rumah progresif Sumba adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama itu kebutuhan utama. Pendidikan merupakan kebutuhan utama pelajaran siswa semakin tersulit dan juga ditambah kesibukan para orang tua. Dengan hadirnya lembaga bimbingan di tengah-tengah masyarakat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Yang kedua ada modal untuk membuka usaha. Modal untuk membuka usaha bimbingan belajar dimulai dari modal yang cukup terjangkau, kemudian mudah dijalankan karena tidak rumit dalam menjalankan usaha bimbingan belajar. Yang penting dan ada tempat belajar, guru dan siswa. Kemudian yang kedua itu ada potensi kelompok dan potensi lokal yang mendukung. Di dalam potensi kelompok dan potensi lokal ada 3 bagian. Yang pertama itu kemampuan dasar. Apa sih yang dimaksud dengan kemampuan dasar? Kemampuan dasar merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh pendidik dalam mendidik pelajar. Kemampuan dasar seperti tingkat intelijensi, kemampuan abstrak, logika, dan daya tangkap. Yang kedua itu etos kerja. Etos kerja seperti ketekunan, ketelitian, efisiensi kerja, dan daya tahap terhadap tekanan. Yang ketiga kepribadian, yaitu pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang baik jasmani, rohania, emosional maupun sosial yang ditata dalam cara khas di bawah aneka pengaruh luar. Adapun potensi lokal yang mendukung rumah progresif Sumba antara lain adanya kesadaran masyarakat bahwa pentingnya pendidikan anak. Yang berikut kita akan masuk aspek bisnis, manajemen, dan kewirausahaan rumah progresif Sumba. A. Profil usaha rumah progresif Sumba. Rumah progresif Sumba adalah wadah di mana anak-anak dapat belajar bersama untuk meningkatkan pengetahuan yang mereka miliki. Rumah progresif Sumba berdiri pada tanggal 12 Juli 2018. Adapun visi dan misi rumah progresif Sumba, visinya yaitu membangun sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan progresif. Kemudian misinya yaitu membangun semangat literasi bagi generasi Sumba. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Jadi baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Lembana Hamu dengan NIM 2218010 dengan nomor absen 07. B. Organisasi bisnis rumah progresif Sumba. Yang pertama, memilih bentuk kepemilikan bisnis. Firma, usaha untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dan tujuan untuk membagi hasil yang didapatkan dari persekutuan tersebut. Kemudian didirikan dengan akte notaris. Kemudian kepemimpinan firma dilaksanakan oleh pemilik. Kemudian bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta benda dan juga hutang perusahaan. Yang kedua, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan bisnisnya.
Tanggung jawab sosial adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan sekitar di mana usaha tersebut berada. Yang ketiga, bisnis dan progresif Sumba berjalan dengan baik di lingkungan yang benar-benar sangat membutuhkan kehadiran bisnis ini. C. Manajemen dan organisasi Rumah Progresif Sumba. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni mengatur dan melaksanakan. Seni maksud ditujukan bagi seorang manajer yang memiliki gaya dan seni dalam mengatur orang atau sumber daya manusia yang dimilikinya. Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa istilah organisasi memiliki dua arti umum, yaitu mengacu pada tempat dan proses. Lebih jelas menguraikan sebagai berikut. Arti organisasi yang mengacu pada suatu tempat atau lembaga atau kelompok fungsional seperti perusahaan, industri, rumah sakit, sekolah, pabrik, yayasan, dan lainnya. Arti organisasi yang mengacu pada proses pengorganisasian. D. Manajemen kantor dan sistem informasi dan teknologi Rumah Progresif Sumba. Manajemen sistem dan teknologi informasi merupakan dasar dalam pengotomasian pengolahan arsip. Ketiga unsur ini bukan hanya sekedar membantu dalam otomasi kearsipan, namun juga bertindak sebagai aturan, batasan, dan panduan dalam mengatur arsip. Dengan mempelajari manajemen sistem dan teknologi informasi, dapat menggunakannya dalam mengelola arsip sebagai informasi sesuai dengan aturan yang ada sehingga teratur dan mudah diakses. E. Pemasaran dan perilaku konsumen Rumah Progresif Sumba. Pemasaran merupakan bagian dari lingkungan serta terdiri dari berbagai rangsangan fisik dan sosial dari konsumen. Konsumen adalah perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari dan menjadikan konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Aktivitas memikirkan, mempertimbangkan, dan mempertanyakan bisnis ini sebelum mengikuti merupakan atau termasuk ke dalam perilaku konsumen. Yang berikut F. Manajemen sumber daya manusia Rumah Progresif Sumba. Organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input untuk diubah menjadi daya sebagai input untuk diubah menjadi output berupa produk, barang, atau jasa. Sumber daya tersebut meliputi modal atau uang, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode atau strategi yang digunakan untuk operasi manusia dan sebagainya. Sumber daya manusia dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi serta dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan. Organisasi, komitmen pekerja, kelenturan organisasi dalam beroperasi, serta pencapaian kualitas hasil kerja secara maksimal. Dengan merujuk pada pengertian tersebut, ukuran efektivitas kebijakan MSDM yang dibuat dalam berbagai bentuknya dalam diukur pada seberapa jauh organisasi mencapai kesatuan gerak seluruh unit organisasi.
berikut saya persilahkan teman saya untuk melanjutkan bagian G. Oke, jadi baik, perkenalkan, nama saya Yosafat Keberimbang dengan NIM 2218030 dengan nomor absen 15. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang ide rencana usaha dari Rumah Progresif Sumba. Di sini saya melanjutkan materi tentang kebutuhan usaha dan modal usaha. Nah, di sini saya akan membacakan perencanaan yang matang dalam memutuskan sumber modal yang akan digunakan dalam usaha bimbel Rumah Progresif Sumba adalah model patungan kelompok. Adapun pengeluaran modal awal yaitu pertama fasilitas, ada ruang kelas, satu ruangan, papan tulis yang ukuran 1x2 itu 150.000, alat tulis pengeluarannya 100.000, jadi jumlah pengeluarannya untuk fasilitas yaitu 250.000. Nah, yang kedua itu akademik, formulir itu dengan harga 1.000 kali 50 yaitu 50.000. Modal belajarnya 10.000 per orang, jadi 10 kali 10 itu 100. Terus stempel lembaga itu 1 kali 35.000, jadi 35.000. Jadi pengeluaran untuk akademiknya itu 185.000. Kedua, pengeluaran rutin bulanan yaitu listrik, tokennya 50, alat tulisnya 50, jadi total pengeluaran rutinnya 100.000. Yang ketiga itu marketing, yaitu brosur 50 lembar kali 1.000, jadi 50.000. Spanduk ukuran 1x2 itu 150.000, jadi pengeluaran untuk marketingnya 200.000. Jadi pembayaran untuk modal awalnya itu 435.000. Aspek ekonomi pembayaran, kedua aspek ekonomi pembayaran itu pertama penawaran dan permintaan. Pergantian permintaan dalam ilmu ekonomi yang diartikan sebagai keinginan seseorang atau konsumen terhadap barang-barang tertentu yang diperlukan atau diinginkan, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan permintaan atau sejumlah produk barang atau jasa yang merupakan barang-barang ekonomi yang akan dibeli konsumen dengan harga tertentu dalam suatu waktu atau periode tertentu dan dalam jumlah tertentu. Adapun keinginan konsumen terhadap barang-barang tertentu yang diperlukan atau diinginkan, namun dalam praktik pengertian permintaan seperti ini menunjukkan adanya permintaan atas sejumlah barang dan jasa yang diikuti dengan kemampuan membeli. Dalam ilmu ekonomi, penawaran diartikan sejumlah barang, produk atau komoditi yang tersedia dalam pasar yang siap untuk dijual kepada konsumen yang membutuhkannya. Penawaran juga dapat diartikan sebagai jumlah barang, jasa atau kondisi yang tersedia di pasar dengan harga tersebut
pada waktu tertentu, di mana pakar ekonomi ada pula yang mengartikan penawaran sebagai sejumlah barang ekonomi yang tersedia di pasar dengan maksud untuk dijual dengan harga tertentu. Penawaran dapat juga diartikan bermacam-macam barang atau produk yang ditawarkan untuk dijual dengan bermacam-macam harga. Kedua itu ekonomi pasar dan tenaga kerja. Kita berpikirlah tentang apa yang akan terjadi ketika perusahaan-perusahaan merespon kenaikan pada permintaan melalui peningkatan produksi. Yang pertama itu memperbesar produksi menyebabkan semakin besar tenaga kerja yang digunakan. Yang kedua, semakin besar tenaga kerja menyebabkan semakin rendah tingkat pengangguran. Yang ketiga, semakin rendah tingkat pengangguran menyebabkan semakin tinggi tingkat upah nominal. Yang keempat, semakin tinggi upah nominal menyebabkan semakin tinggi biaya produksi, menyebabkan perusahaan menaikkan harga produk. Semakin tinggi harga produk menyebabkan semakin tinggi tingkat harga yang menyebabkan pekerjaan meminta kenaikan upah nominal. Ketiga, uang dan harga dalam jangkauan panjang. Adapun keberadaan netralitas uang dan hubungan positif antara uang dan harga telah diakui dan dipahami dengan baik dalam literatur ekonomi. Dalam teori moneter klasik dinyatakan bahwa perubahan dalam penawaran uang dan mempengaruhi variabel-variabel nominal, namun tidak mempengaruhi variabel-variabel real. Karena menurut dikotomi klasik, kekuatan yang mempengaruhi variabel real dan nominal berbeda. Namun, demikianlah ini memunculkan sebuah pertanyaan yang masih menjadi isu yang menarik bagi para ahli ekonomi, bahwa apakah perubahan uang beredar yang permanen hanya akan mempengaruhi variabel nominal tanpa memberikan efek pada variabel real, atau ada kata lain, apakah uang akan netral? Pertanyaan tersebut menjadi sebuah pemikiran bagi para ahli ekonomi moneter yang menyita waktu cukup panjang, bahwa injeksi uang atau ekspansi moneter oleh pemerintah ke dalam perekonomian makro memiliki efek netral. Perekonomian makro memiliki efek netral yang pasti dalam hanya menyebabkan kenaikan harga. Selama ini, netralitas jangka panjang dianggap sebagai suatu yang given, yang kebanyakan merupakan asumsi yang digunakan dalam teori ekonomi maupun pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, bahwa sebagai asumsi yang radikal sekalipun, netralitas moneter jangka panjang dan beberapa kasus menemukan bukti yang mendukung adanya netralitas uang, namun tidak menemukan bukti adanya super netralitas uang. Sementara itu, pada studi-studi lain tidak menemukan bukti substansi baik yang mendukung adanya netralitas maupun super netralitas uang pada negara-negara tertentu. Berkaitan dengan studi mengenai hubungan
antara uang dan harga dalam jangka panjang secara umum. Hasil empirik memberikan kesimpulan yang sama mengenai keberadaan hubungan positif antara uang dan harga, meskipun terdapat perbedaan mengenai sifat-sifat time series dari data di berbagai negara. Yang keempat, sistem ekonomi Indonesia. Untuk mengatasi masalah ekonomi yang bersifat fundamental, setiap masyarakat mempunyai cara yang berbeda dalam memecahkan sesuai dengan sistem ekonomi yang dianutnya. Cara suatu masyarakat mengatur kehidupan ekonominya disebut sistem ekonomi atau tata ekonomi. Ada pula yang mengartikan bahwa sistem ekonomi itu merupakan keseluruhan lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negara dalam melakukan kegiatan ekonominya. Lembaga ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah berupa pedoman, aturan, dan kaidah yang dipergunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Lembaga ekonomi tersebut ada yang bersifat tertulis seperti undangan-undangan, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan sebagainya. Ada pula yang bersifat tidak tertulis seperti kebiasaan adat istiadat, cara-cara yang biasa dilakukan suatu masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, perangkat kelembagaan ini meliputi cara kerja, mekanisme hubungan, peraturan-peraturan perekonomian, dan norma-norma lain yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan kegiatan ekonominya. Suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri sebab berkaitan dengan falsafah atau pandangan hidup masyarakatnya. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam sistem kehidupan masyarakat. Dan kata lain, sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat pada suatu negara atau bangsa. Sistem ekonomi yang dianut suatu negara biasanya bersifat khas. Untuk membedakannya dengan sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara lain, bisa digunakan sudut pandang yang menyangkut: pertama, sistem pemilikan sumber daya atau faktor produksi. Kedua itu kebebasan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain. Ketiga itu peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi. Sekarang kita masuk pada testimoni praktik baik Rumah Progresif Sumba. Testimoni Rumah Progresif Sumba adalah praktik yang sangat baik dan tentunya tidak terlepas dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan terutama orang tua. Begitu banyak hal yang dapat dibagikan dan juga didapatkan melalui bimbingan belajar dalam Rumah Progresif Sumba. Kita masuk pada kesimpulan dan rekomendasi. Adapun kesimpulan dari kami yaitu rencana ide awal dari bisnis bimbingan belajar atau Rumah Progresif Sumba adalah: adapun alasan memiliki bisnis. Alasan utama mengapa harus memilih ide bisnis tersebut, karena pendidikan merupakan kebutuhan utama.
siswa semakin terasa sulit dan juga ditambah kesibukan para orang tua. Dengan hadirnya lembaga bimbel di tengah-tengah masyarakat menjadi solusi atas masalah tersebut. Kedua, modal untuk membuka usaha bimbingan belajar. Bimbingan dimulai dari modal yang cukup terjangkau. Tiga, modal dijalankan karena tidak rumit. Mudah dijalankan karena tidak rumit dan menjalankan usaha bisnis bimbingan belajar. Yang penting ada tempat belajar, guru dan siswa. Potensi diri merupakan kemampuan kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Analisis SWOT adalah sebuah metode rancangan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi produk sendiri maupun pesaing. Rumah Progresif Sumba adalah wadah di mana anak-anak dapat belajar bersama untuk meningkatkan pengetahuan yang mereka miliki. Rumah Progresif Sumba berdiri pada tanggal 12 Juli 2018. Rumah Progresif Sumba tidak jauh beda dengan bimbingan belajar pada umumnya. Rumah Progresif Sumba mentargetkan anak-anak SD di wilayah Kecamatan Har, Desa Prebakul, tapi sangat terbuka buat siapa saja untuk yang mau belajar, baik itu dari desa lain. Pelaksanaan kegiatan bimbingan belajar setiap minggu, tepatnya hari Sabtu pada sore hari. Adapun rekomendasi, jika ada yang ingin mencari guru bimbingan belajar, gabung bersama Rumah Progresif Sumba. Sekian dan dari saya, terima kasih.